Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MC. Jumpa lagi bersama saya Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Di atas meja ini ada beberapa buah pusaka, Sobat. Nah, beberapa buah pusaka ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Nanti akan kita review bersama-sama. Ini dalam rangka apa ya? Saya ingin menawarkan dari beberapa koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopahit, mumpung masih tanggal muda. Nah, di sini pun juga saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwasanya beberapa hari ini saya itu banyak sekali dihubungi oleh seseorang. Saya sangat yakin sekali beliau adalah para pecinta tosan aji pemula, karena dari kebanyakan yang menanyakan ke saya itu kalau nggak masalah perawatan ya berarti tentang nama dapur dan juga pamor. Dan juga ada yang gini, Sobat. Ini juga banyak yang sekali menanyakan bahwasanya, Mas, ini saya dapat pusaka turun-temurun atau pusaka dari keluarga, saya tidak tahu ini namanya apa. Nah, kalau yang kayak gitu hati saya itu seneng banget gitu loh. Jadi saya sangat bisa meyakini bahwasanya dari beliau kayaknya itu ada ketertarikan untuk merawatnya gitu loh. Untuk merawat dari pusaka-pusaka keluarganya. Nah, itulah kenapa kalau untuk yang saat ini masih dalam proses pemula atau masih pemula dalam mengenal dunia tosan aji, Anda tidak apa, silahkan bertanya. Kalau memang tidak tahu, boleh bertanya kepada saya ataupun juga kepada yang lainnya. Dan kalau seumpama masih belum saya jawab, mohon maaf sekali, mungkin saya pas repot atau mungkin pas saya ada kegiatan lain. Jangan gini, bertanya kepada seseorang itu jangan bersifat memaksa, Sobat. Entah itu nanti kepada saya ataupun juga kepada yang lainnya, karena bisa jadi mungkin saat itu beliaunya sedang sibuk. Saya saja kalau bertanya kepada seseorang, Pak, untuk di pusaka ini menurut Anda kira-kira ini masuknya di dapur apa? Kalau saya merasa kebingungan gitu loh dengan salah satu dapur pusaka. Dan kalau belum dijawab, saya sudah biarkan saja. Mungkin beliau waktu itu saya bertanya, mungkin pas waktu keadaannya sibuk itu gitu. Jadi husnudon saja. Itu pun juga saya ingin menyampaikan kepada Anda, kalau memang bertanya kepada saya, meskipun saya buka WA-nya, tapi kalau pas saya ada kegiatan atau pas saya ada kesibukan gitu, mohon maaf sekali kalau belum bisa menjawabnya. Kalau memang saya katakanlah dalam 24 jam masih belum saya jawab, berarti saya lupa, silakan Anda chat kembali, Sobat. Karena saya pun juga apa ya, kalau ada orang bertanya gitu, kalau sifatnya itu memaksa, kayak di hati itu ada perasaan kayak gimana gitu. Kayak kurang sopan gitu, Sobat. Jadi kalau memang bertanya nggak apa-apa, silakan Anda tanya, tapi jangan bersifat memaksa. Tunggu dulu, jadi tunggu waktu senggang. Karena saya gitu, Sobat, kalau saya itu menjawab dari pertanyaan Anda itu biasanya tak ambil dari waktu senggang saya. Jadi waktunya kalau sudah pas waktunya sudah nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada kegiatan di rumah atau nggak ada kegiatan keluar, biasanya saya baca. Nah, saya baca. Itulah kenapa terkadang itu juga ada yang saya jawab 2 minggu kemudian. Nah, itu pas waktu senggang tak baca semuanya. Nah, mana yang belum terjawab gitu, seperti itu biasanya. Jadi mohon dimaklumi banget. Oke, kita akan mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah pusaka. Nah, kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik, Sobat BMC, kita akan mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari pusakanya ini. Kalau Anda melihat ke-7 buah pusakanya ini warangkanya bagus-bagus. Nah, insya Allah untuk di pusakanya pun juga tidak kalah bagusnya, Sobat. Dan juga beberapa di antaranya ini maharnya terjangkau. Kita langsung saja untuk mereview dari pusaka yang pertama. Nah, ini pusaka yang pertama ini kalau nggak salah seingat saya untuk di pamornya, Sobat, adalah pamor Tejo Kinurung atau Adek Wengkon. Kalau Anda melihat ini untuk diwarangkannya bagus banget. Jadi setelah saya serviskan jadinya seperti ini. Ini kalau untuk di kayunya kurang begitu paham ya. Mungkinkah ini kayu jati? Jadi jati zaman dahulu. Dan ini gandar iras ini, Sobat. Nah, ini saya lupa tak dapatkan dari teman mana ini. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Yang pasti ini pusakanya bagus dan warangkanya pun juga kalau Anda melihat, Sobat, kinclong banget. Nah, oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka dapur sempaner. Pamornya adalah pamor Tejo Kinurung atau Adek Wengkon. Nah, kalau Anda melihat ini untuk di bagian tengahnya ini ada pamor adeknya. Nah, di bagian pinggirnya ini pamor wengkonnya. Nah,
seperti apa ya, menyimbolkan sesuatu yang hendak diraih atau sebuah cita-cita yang diusahakan, yang selalu mengharapkan juga perlindungan atau juga apa ya, rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa dengan disimbolkan pamor wengkonnya ini. Nah, monggo diamati, mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan keris ini, silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Jadi jika Anda berminat tidak hanya komen saja di kolom komentar, tapi langsung menghubungi di nomor WA saya. Ini adalah dapurnya Dapur Sempaner, pamornya Pamor Tejo Kinurung. Ini adalah pusaka yang pertama yang saya tawarkan dalam episode keris bagus dalam rangka edisi tanggal muda. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah, pusaka yang kedua ini pun juga tidak kalah bagusnya. Beberapa waktu yang lalu keris ini tak dapatkan dari teman saya di Mojokerto sendiri. Untuk di warangkanya mungkin ini masuk di warangka kayu timuhu mungkin ya, karena untuk di motifnya kayak kayu timuhu sih. Ini warangka gawannya sobat, dan untuk di pendoknya pun juga pendok bawaannya ini seperti ini. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini sebenarnya apa ya, sebenarnya ini pusaka bagus ini. Kalau Anda melihat untuk di pamornya dia ngebior. Jadi pamornya ini kalau saya melihat ini masuknya di pamor Jung Isi Donyo. Nah, sedangkan untuk di sor-sorannya ini sobat, dia seperti kayak pamor Rojo Gundolo. Nah, ini bahkan ini untuk di pamor yang hitam ini, nah ini seperti membentuk huruf X seperti ini. Ini seperti kayak kepala dari hewan. Nah, ini kalau menurut saya pamornya ada dua, yaitu pamor Jung Isi Donyo dan juga pamor Rojo Gundolo berada di sor-sorannya. Untuk di bilangnya sendiri ini bagus banget. Nah, ini seperti ini. Dan pamornya pun juga ini termasuk dari pamor ngebior ini sobat. Nah, monggo diamati, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini pun juga silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Ini adalah pusaka yang kedua. Untuk di dapurnya sendiri adalah dapur brojol. Dapur brojol pamornya Dwi Warno atau Dwi Pamor, yaitu pamor Jung Isi Donyo dan juga pamor Rojo Gundolo. Insya Allah maharnya pun juga ini terjangkau. Kalau tidak percaya bisa langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini pun juga tidak kalah bagusnya. Tidak kalah bagusnya, ini warangkanya pun juga ladrang. Nah, ladrang Solo seperti ini, memakai pendok bunton kemalu merah. Jadi kalau pendoknya seperti ini berarti ini adalah pendok baru. Saya pesankan pendok baru sobat. Nah, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya Dapur Brojol. Dapur brojol untuk di pamornya sobat. Kalau Anda melihat seperti ini pamornya mubiar. Pamornya masuk di wengkon isen kalau menurut saya. Nah, kerisnya ini masih tergolong utuh dan masih sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, coba diamati. Untuk di kerisnya sendiri ini masih tergolong utuh sobat. Begitupun juga dengan pamornya. Nah, pamornya ini ngebior dan juga termasuk dari jenis pamor baik ini, yaitu pamor wengkon isen. Ini bagus ya. Jadi apa ya, kesannya itu dia sangat mewah, apalagi ditunjang dengan warangkanya pun juga warangka bagus ini sobat. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah siap untuk dipinang menuju ke tuan barunya. Kita akan melanjutkan untuk di pusaka berikutnya. Nah, kalau Anda melihat ini untuk di ukurannya memang kecil. Ini masuk di pusaka kayaknya pusaka patrem. Tapi untuk di warangkanya dia memakai warangka ladrang sobat. Dan ini memang warangka gawannya. Nah, ini saya dapatkan dari teman saya. Kalau nggak salah daerah mana itu ya, Magetan apa Ngawi gitu ya. Lupa saya. Untuk di pusakanya sendiri ini termasuk dari pusaka istimewa, termasuk dari jenis pusaka langka. Di badannya atau di bilah pusakanya itu tergores sebuah raja, jadi raja tertentu. Dan untuk dibentuknya pun juga sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mewah. Ini bisa dikatakan adalah bentuk dari pusaka primitifan. Kalau nggak salah ini untuk di dapurnya adalah manglar primitif sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Kalau menurut saya pusaka ini adalah jenis dari pusaka tayuan, yaitu jenis pusaka yang mementingkan dari sisi esoterinya.
Nah, ini kalau Anda melihat, ini adalah bentuknya bentuk primitifan sobat, manglar primitifan. Nah, dan untuk dibilangnya kalau Anda melihat ini tergores sebuah raja tertentu. Nah, ini. Jadi ini kalau kita raba, dia itu geronjal-geronjal untuk dibilangnya. Nah, pusaka ini wangi sobat. Begitupun juga di baliknya. Nah, ini pun juga terukir sebuah raja tertentu. Nah, jadi dibilangnya ini ada raja tertentu, mungkin raja apa ya, raja kayak raja Cirebonan atau yang lainnya, karena saya pun juga tidak begitu tahu kira-kira ini masuknya di ada semacam kayak rajahannya ini sobat. Nah, ini yang pasti pusaka ini kayaknya masuk di pusaka istimewa dan juga termasuk langka, mungkin dalam pembuatannya dulu punya maksud tertentu sobat. Itulah kenapa saya sangat meyakini bahwasanya pusaka ini masuk di pusaka Taiwan, yaitu salah satu dari jenis pusaka yang mementingkan dari sisi esoteri daripada keindahan fisiknya. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat atau ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini pun juga tidak kalah bagusnya sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, untuk di dapurnya sendiri ini kayaknya masuk di dapur Pandawolari. Nah, Pandawolari. Dan untuk di pamornya seperti kayak pamor Wahyu Tumurun. Dan pusaka ini pun juga masih tergolong utuh sobat. Nah, coba Anda amati. Ini adalah dapurnya, dapur Pandawolari. Dan untuk di pamornya masuknya pamor Wahyu Tumurun. Nah, dan pusaka ini pun juga sudah nyandang. Warangkanya ini seingat saya pun juga warangka gawannya sudah diservis. Dan untuk di pusakanya sendiri pun juga ini kayaknya sudah diwarang sobat. Nah, jadi ini sudah paripurna, sudah siap untuk dipinang oleh tuan barunya. 1, 2, 3, 4, 5. Looknya look 5. Kalau di dalam dunia Tosana Aji ada yang meyakini bahwasanya pusaka-pusaka look 5 pada zaman dahulu hanya boleh dimiliki oleh para raja, kerabat raja atau kerabat keraton atau orang-orang tertentu yang memegang tampuk kepemerintahan. Mungkin semacam kayak golongan para ningrat atau para bangsawan di zamannya itu seperti itu. Kalau untuk saat ini ya siapa saja boleh memilikinya. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya sobat. Nah, pusaka berikutnya ini pun juga tidak kalah bagusnya. Nah, kalau untuk di warangkanya saya kurang paham kira-kira ini masuk di kayu apa ini ya. Yang pasti ini untuk di warangkanya pun juga sudah diservis sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusaka ini pun juga sudah posisinya diwarangi. Ini untuk di dapurnya sendiri masuk di dapur apa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya look 9. Dapurnya dapur Sempono. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor Wos Utah mungkin ya. Nah, tapi ini untuk di pamornya ini jenis pamor yang agak mubiar ini sobat. Nah, untuk di pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh. Nah, seperti dan pamornya pun juga ini masuk di pamor bagus ini sobat. Nah, monggo diamati, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini. Kalau Anda melihat untuk di pamornya ini agak sedikit luar biasa, jadi agak sedikit bagus. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, ini ada semacam kayak apa ya? Pesi gapit wayang. Nah, ini punya pusaka ini punya keunikan tersendiri bahwasanya untuk di sini di pesinya ini merupakan salah satu dari jenis pesi gapit wayang. Nah, ini adalah pusaka yang ke-6, dapurnya Sempono dan pamornya adalah pamor Wos Utah. Kita lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini bentuk dari warangkanya ini warangka kulonan ini. Dan ini warangkanya saya dapatkan memang seperti ini sobat. Pusaka ini waktu itu kalau nggak salah saya dapatkan dari teman saya di Surabaya. Dan waktu itu pusakanya masih kotor. Nah, ini setelah diwarangi jadinya seperti ini. Untuk di dapurnya sendiri masuk di dapur Tilam Upih. Dia ini agak
lebar dan juga lumayan tebal. Nah, jadi ini lebar, agak tebal, dan juga agak panjang sobat. Kalau nggak salah untuk dipanjangnya sekitar 38 cm. Dan untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor Pedaringan Kebak. Jadi ini dapurnya dapur tilam upih, sedangkan untuk di pamornya adalah pamor Pedaringan Kebak. Nah, mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan dalam episode kita kali ini. Nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dari saya akhiri cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.